Oke, selanjutnya di sini ada untuk guru pengajar. Notifikasi di sini bisa dilihat ada notifikasi-notifikasi dari siswa jika menjawab forum diskusi, latihan, dan ujian, tugas, dan sebagainya. Ada filter belum dibaca, sudah dibaca, dari kapan, sampai dengan kapan tanggalnya juga bisa dilihat. Bisa juga di sini ada untuk Anda semua sudah dibaca, ya belum dibaca, sudah dibaca. Ini tanggal dari kapan sampai kapan notifikasi ini yang mau dimunculkan dalam filternya. Oke, itu ada notifikasi. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada menu-menunya. Yakni di sini dashboard itu ketika kita baru pertama kali masuk. Kemudian ada jadwal mengajar yang akan menampilkan jam-jam mengajar yang sudah ditentukan oleh admin, oleh wakil kepala sekolah. Kemudian ada semua kelas. Nah, nanti akan muncul kelas-kelas ini yang diajar itu kelas apa saja. Di sini kita bisa lihat. Nah, setiap harinya akan muncul jadwal mengajar di jam-jamnya. Seperti hari ini, pada jadwal mengajar saya ada untuk IPA SMP di sini di jam 8 sampai 9.59. Kemudian di sini ada kelas yang diampu. Nah, dari kelas 7 sampai kelas 12 maka semua kelas pun ada di sini. Nah, kita bisa lihat. Kita coba lihat di jadwal mengajarnya. Nah, ini dia jadwal mengajar hari Senin ada di kelas Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini ada jadwal mengajarnya di sini. Nah, kita coba masuk ke dalam kelas untuk melihat bagaimana caranya mengisi materi, tugas, dan lain sebagainya. Kita coba lihat ke IPA. Sini IPA kelas 8. Nah, di sini udah terdapat beberapa materi, tugas. Sini. Nah, ini kita masuk ke Home Teaching. Sini adalah bagian LMS atau Learning Management System-nya. Sini ada beranda, ada materi, tugas, latihan, ujian, forum diskusi, kelas virtual, dan kita pengeditan penilai siswa. Sini materi kita bisa lihat baru ada satu materi. Nah, kalau kita mau tambah materi, kita klik tambah materi. Sini kita lengkapi judulnya apa, apakah dia materi pendukung atau modul, kemudian ada deskripsi, tipe filenya, kemudian kapan akan diupload, dan di sini juga bisa ditambahkan juga ke kelas lain karena kita sistem dimana SMP dan SMA yang 3 tingkat dijadikan satu, maka adapun fitur untuk menambahkan juga ke kelas lain sehingga kita tidak perlu untuk membuatnya per kelas satu per satu, tetapi tinggal klik centang saja untuk kelas yang akan ditambahkan. Jika sudah selesai, tinggal diklik simpan materi, maka materi akan tersimpan dan menjadi seperti ini contohnya ya. Kita bisa klik edit di sini, maka nah ini dia ada URL, bisa kita pindahkan URL-nya. Coba kita pindahkan ya ke sini, kita tekan URL dan kita update materi. Nah, ini tombol update materi, di sini tombol hapus.
Oke. Nah, ini untuk tugas. Tugas di sini kan ada beberapa keterangannya. Nah, untuk membuat kita klik di sini buat tugas baru. Kemudian kita lengkapi lagi semuanya bisa, dan setelah semuanya selesai baru kita klik buat tugas. Sini kalau baru masuk lalu tidak ada tombol apa, kita geser karena tombolnya ada di sebelah sana. Jadi kita geser sehingga muncul bagian aksi. Baru di sini adalah tombol untuk mengedit, menghapus, memunculkan, dan menonaktifkannya. Sini. Nah, ini adalah daftar nama siswa yang apakah dia sudah mengerjakan ataukah belum. Nah, terus kita juga bisa mengedit. Misalnya kita tambahkan kita lihat di sini ada file apa. Filenya sudah terdownload di mana ya? Coba kita mundurkan deadline-nya ya. Jadi menjadi 3 April. Kita set lalu kita update tugas. Maka tugasnya akan jadi aktif. Oke. Dan karena saya sinkronkan kedua kelas, maka ada juga terupdate untuk kelas lainnya. Oke, selanjutnya kita lihat ada di latihan. Nah, untuk latihan ini kita bisa buat seperti kuis, seperti beberapa soal. Namun pertama, untuk membuat latihan kita harus buat dulu roomnya. Buat dengan di sini dibuat latihan. Buat latihan lalu nanti dilengkapi semuanya. Nah, lengkapi semuanya. Kemudian kita lihat sini bisa ditambahkan juga, dan kalau sudah selesai diklik buat latihan. Nah, coba setelah selesai buat latihan nanti akan muncul di daftar latihan di sini judulnya. Nah, tapi masih kosong dan kita tinggal klik di angka yang 1, 2, 3. Nah, untuk menambah soal, ini adalah bagian untuk mengelola soal. Nah, ini sudah saya buat. Sini ada pilihan ganda, ada bagian benar salah. Benar salah dengan kita tinggal tambahkan barisnya jika mau lebih banyak lagi yang benar dan salah. Kemudian ada uraian. Nah, salah isian singkat. Nah, pilihan ganda kompleks. Jangan lupa kita klik lagi jawaban benarnya itu ada di mana saja. Juga jika sudah, jangan lupa di klik namanya simpan.
Nah, di sini ada tombol tarik. Tarik itu artinya dia sudah tidak ditunjukkan lagi. Nah, jika sudah selesai, maka kita harus klik release supaya muncul di seluruh kelasnya. Nah, kemudian di sini ada, kita bisa pakai template, kita bisa import. Import. Nah, import dari Excel. Kita download dulu templatenya, kemudian nanti kita tinggal import, lengkapi seperti ini. Di dalamnya akan ada panduan juga, bagaimana tipenya, apakah dia ada narasi, pertanyaannya, bagaimana pilihannya, nah mana pilihan yang benar, jawaban benarnya, dan poinnya. Sini dari template Excel. Setelah dilengkapi template Excel, baru kita bisa import. Kita bisa import ke sini. Klik dan tinggal pilih filenya, lalu klik import. Nah, maka soal-soalnya akan masuk dan jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu satu persatu. Namun setelah import, jangan lupa cek kembali satu persatu. Karena terkadang dalam sistem itu ada sedikit saling tumpang tindih, sehingga kadang-kadang ada yang kurang, yang masih perlu diperbaiki. Oke, setelah selesai, itu cara membuat untuk latihan. Cara membuat ujian pun sama seperti latihan. Kita buat dulu tempatnya. Dibuat ujian, kita buat tempat-tempat seperti ini, judul-judulnya. Nanti setelah itu baru diisi. Sini tombol untuk mengisinya, mengisi soal-soal di dalamnya. Sini untuk mengedit tempatnya tadi, dan ini untuk menghapus. Ini adalah untuk nilai yang mana yang sudah mengerjakan itu siapa saja. Di sini ada yang bagian yang warna hijau. Ujian di sini ada juga, jangan lupa kita pilih apakah dia ulangan harian, apakah dia PTS, apakah PAS, apakah PTS genap. Kita lihat. Nah, untuk di kelas 9 nanti juga ada. Nanti kita lihat ya, di kelas 9 kemudian kita lihat forum diskusi. Nah, membuat forum diskusi di sini, kemudian kita isi topiknya apa, isi diskusi, kemudian apakah ini akan menjadi diskusi utama atau tidak. Kalau iya, tinggal kita centang saja, kita klik centang. Kemudian apakah ini perlu ditambahkan ke kelasnya atau salah satu kelas saja, bisa disesuaikan. Kemudian jangan lupa klik mulai diskusi. Kemudian di sini ada yang sudah kita lihat. Misalnya di sini ada pertanyaannya, maka akan dijawab oleh siswa. Nah, terus ada namanya kelas virtual. Kita bisa taruh link Zoom maupun link Google Meet. Kita jadwalkan meeting, kemudian kita lengkapi judulnya apa, platformnya apa, linknya apa, waktu mulai dan selesai,
kemudian ada deskripsi. Kita juga bisa menambahkan ke kelas lain juga. Jangan lupa kalau sudah selesai, klik simpan jadwalnya, simpan jadwal. Oke, sudah. Nah, ini penilaian di sini untuk memasukkan nilai-nilai siswa. Nah, tugasnya ada 5, latihannya ada 5, ulangan harian ada 5, dan PTS, BAS, dan makan akan otomatis nilai akhir. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk kita klik lagi simpan semua nilai. Sini ada pun Excel, kita bisa ekspor nilai dari sini. Kita download template-nya dulu, kemudian baru kita import nilai. Nah, ekspor nilai ini untuk ketika kita sudah selesai mengisi di sini, lalu kita download sebagai file Excel. Nah, di sini juga ada semesternya, apakah semester ganjil atau semester genap. Karena sekarang periode Januari sampai Juni, maka semester genap yang aktif. Oke, lanjut. Sudah. Oke, sudah. Kita coba lihat yang kelas 9. Kelas 9 harusnya ada tambahan ujian. Untuk ujiannya adalah, coba kita buat ujian. Nah, untuk tingkat akhir di sini ada namanya ujian kelulusan. Berapa ujian kelulusan? Ada tryout 1, 2, 3, dan UPK, dan ujian praktek di sini sudah ada. Untuk pengisiannya sama seperti latihan dan ulangan harian PTS, PAS. Bisa kita kasih dia hanya uraian saja, kita keterangan seperti ujian praktek kan, kita tulis keterangan saja, kita pilih yang tipe uraian. Nah, yang lainnya bisa kita sesuaikan dengan kompleks dan sebagainya. Nah, lengkapi semua. Setelah lengkap, jangan lupa buat ujian. Nah, terus kita isi lagi seperti yang tadi, sama seperti tadi caranya. Kita isi di aksi. Oke, selesai. Kita coba lihat kelas 9 tadi ada notifikasi. Kita lihat di tugas, kalau sudah ada yang mengerjakan. Lihat di sini sudah berapa yang submit. Ternyata sudah ada 1 nih yang submit. Kita bisa lihat centang di sini sudah ada yang mengerjakan. Di sini perlu kita koreksi, maka kita klik yang lihat dan nilai. Kita lihat bagaimana. Nah, di sini juga oke. Kalau sudah selesai, kita klik simpan nilai.